apa? Baru Rabu seminggu setelah itu saya agak curiga kok nggak ada perkembangan dari sisi fisik Sakit. ketika saya raba. Sakit terus gitu. Kalau sakitnya dia udah nggak terasa karena anak kecil kan. Iya. Nah dibawalah ke rumah sakit di Rongsen. Ternyata patah tulang. Patah tulang. Tulang apa tuh? Tulang selangka sini. Luar biasa. Ya, ini sebelah tulang kanan. selangkanya patah ya. Coba bayangin ini tulang ini loh. Ini anak anak umur 5 tahun. Iya kan? Tahu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Pak, Rapat darurat. ya saya yang kebetulan lagi lewat di depan lagi dagang es batu. Bukannya Anda punya sekolah? Enggak, saya ya tang punya tanah saya. Kan bapak yang beli semua ini untuk jadi sekolahan. Nah, Itu apa es batunya ditinggal nggak cair? Enggak apa-apa. Es batunya ada formalinnya. Oh. Jadi ini udah dari zaman bapak saya yang punya tanah dibeli sama bapak-bapak, ini masih kuburan dulu. Saya udah tinggal di sini. Nah, ini saya lihat ada kejadian. Ini saya bawa orangnya langsung orang tua wali dari anak yang terbuli. Luar biasa. Ya. Jadi itu dibanting ya Pak ya? Marak ya sekarang. Coba ya? silakan Pak ceritakan biar Iya. kami emosi. Sebentar, bully itu fisik atau non fisik sih? Ya. Nah, Verbal kalau atau- dalam kasus ini di fisik, ya fisik. itu sebut bully juga. Bullying, perundungan bahasa Indonesianya ya. Karena Perundungan. Karena kan itu bahasa bahasa Indonesia Indonesia itu Karena dalam- perundungan. Jadi definisi itu baru tahu. My God. Undung dong kata dasarnya. rundung. Oh rundung. Ya dirundung. Dirundung, duka. Duka. Ya. Perundungan itu ya pendukaan. Iya. jadi bulian Dibikin itu, duka. Dibikin duka. bulian Kalau itu- undung itu bisa jadi dasar kata dari pundung. Nah kenapa nggak pendukaan aja? Iya, lebih kalau pendukaan itu belum tentu kalau orang dibully itu berduka. Iya. Iya, emang tapi penting kan tuh nanya kayak gitu ya? Iya. Enggak. Sekarang aku tanya deh, apa persamaan kelamin dan pelaminan? Heeh. Sama-sama kata dasarnya lamin. Lamin. Iya. Hah? Pelaminan emang lamin? Iya, Loh, bisa jadi. pelaminan, pe-an. Kelamin itu ke-nya di katanya. Kelamin. Iya. Gitu kan, ke lamin. Nah, Oh kelamin itu dari kata kelam. iya. Jadi kelamin itu ayo kita bikin kelam. Kelamin. Ini gara-gara antum nih. Ini salah bully. Apa beda antara kelamin sama kelambi? Kalau Lambi itu dari kata lambe. bukan, kalau kelamin itu berarti di dalam kelam. Itu kelam in. Tapi kalau kelambi Out. itu bi kelambi. Menjadi kelam. Oh, Iya. kok Bi, kelambi? kok kelambi? Oh, Nah, ini ini berarti loh. kelamin. Kelam. Ada orang tua berarti yang kalau serius kelamut Jangan disambung ngomong Bapak ya. Ya enggak juga. kelam di luar. Kelam out. Iya. Iya. Bagus. Tolong Ya. Pak, gimana Pak? Ceritakan dulu ini. Tapi kita harus kasih tahu ya, Iya. ini kejadian nyata loh. Nyata ini nyata. Nyata. Ini beneran Ini nggak nyata. nggak bohong. Ini Jadi baru-baru terjadi. kita lagi banyak bahasan, lagi banyak kasus tentang pembulian. Iya. Ternyata ini bapak kita ini ada yang dibully. Betul. Awalnya dulu Opa Coba-coba. Fuad bilang gila apa namanya? Aku melihat banyak sekali yang lewat pembulian. seliweran ternyata kok Iya. bulian terus gitu. Tiba-tiba ya. di grup yang ternyata- sama bapak ini Lapor. anaknya Di dibully. suatu hari tiba-tiba seluruh FYP ku, Iya. IG maupun TikTok isinya semua, bahkan di grup-grup WhatsApp yang aku punya, Iya. itu anak-anak pada rame ngomongin perundungan dan itu bukan kasus yang sama. Kayak masing-masing saling share kasusnya Iya, gitu. betul. Tiba-tiba dapat kabar katanya, "Lah anakku baru kena ini." Oh Iya. di IG ku masih One Piece ya? Yang keluar ya. Antum kan perundungnya. Oke. Pelaku perundungan. Mungkin langsung diceritakan kronologisnya. Bukan kronologisnya dulu, hasilnya. Biar orang ngerti. Hasilnya. Hasilnya. Oh, Hasil akibatnya. daripada pembulian ini apa? Kejadian kan hari Rabu. Hari Rabu, kemudian pas kejadian tadi itu diperiksa langsung ke dokter. Ya, Cuma kesimpulan dokter, oh ini nggak apa-apa. nggak apa-apa. Baru Rabu seminggu setelah itu saya agak curiga kok nggak ada perkembangan dari sisi fisik Sakit. ketika saya raba. Sakit terus gitu. Kalau sakitnya dia udah nggak terasa karena anak kecil kan. Iya. Nah dibawalah ke rumah sakit di Rongsen. Ternyata patah tulang. Patah tulang. Tulang apa tuh? Tulang selangka sini. Luar biasa. Ya, Yang ini sebelah tulang kanan. selangkanya patah ya. Coba bayangin ini tulang ini loh. Ini anak umur 5 tahun. Iya kan? Tahun. Itu Kelas 1 itu SD, kerasnya kelas kayak 1 SD. tulang itu Iya. kan keras banget ya. Sampai patah itu berarti itu keras sekali itu Iya. apa namanya? Sebenarnya patah itu berarti tadinya nyambung kan? Truk. Lah iya, Iya. patah. Pas Bukan retak loh. Tanya ke teman-temannya tadi gimana kejadiannya. Pas awal ditanya sama gurunya. Katanya dipegang kakinya. Kemudian Dipegang dibanting. kakinya? Oh my god. Aku tanya ke ke anak. Oke, terus. Jadi, nak jatuhnya mana dulu? Aku tanya begitu biar bisa mendeteksi ini kira-kira cederanya di mana kan. Sininya pasti jatuhnya. Jatuhnya ternyata saya tanya ke Gaza, mana dulu nak? Kepala dulu katanya. Aduh. Kepala dulu mungkin
pala sama Iya, ini kena. Kalau kena dari belakang kan bisa aja patahnya di Kejadiannya Tapi kapan? itu berarti bro? yang nolongin palanya sebenarnya ya. Karena kalau Justru- ternyata di sepersekian detik palanya yang kena bisa jadi retaknya di kepala dong. Enggak, kejadian pas keluar main Di istirahat. sekolah, iya. Itu habis sholat zuhur. Habis sholat zuhur kan waktu agak bebas tuh belum Ya. Belum belajar. udah selesai sekolah. Nah, kayaknya main-main tuh sama temennya. Dan Gaza itu orangnya kecil ya. Iya, Ini anak Gaza putranya Ustadz Hidayat ya. Iya. Nah, itu anak kelas 3. Iya. Kan selisih usianya Yang ngebully lumayan anak tuh. kelas Kelas 3. Kelas 3. Kelas 3. Oh, Gaza Gajahnya anak kelas kelas 1. Yang bully kelas 3. Ini SD, Badannya SMP. gede gitu. SD kan? SD. SD, ya. SD kan? SD Ustaz. Bayangin tuh. Mereka niatnya memang nyelakain atau main kelewatan? Nah, itu saya nggak tahu karena nggak lihat situasinya kan. namanya anak-anak itu, aku yakin nggak ada yang niat nyelakain. Tapi makanya kita bahas nih, kenapa bisa kejadian kayak gini, gitu maksudnya. Kenapa ada anak-anak yang dia itu nggak ngerti bahwa dia tuh sudah kuat dan anak-anak yang lebih kecil tuh lebih lemah daripada dia. Iya. Iya. Dan masa kalau keselio itu masih bisa diurut. Kalau patah itu harus ada perbaikan dan nggak akan pernah sempurna. Masalah kan begitu kalau patah. Cuman banyak orang bersembunyi di balik ya namanya juga anak-anak. Namanya juga anak-anak. Karena ini jujur ya, awalnya kami tuh karena aku sama istriku juga orang korban pembulian waktu ku teman sekolah. Ya. Kami ada 2 cara pendekatan. Istriku tuh orang yang tipikal banyakin sabar. Kalau aku tipikal yang jangan kayak bapakmu, kamu harus ngelawan gitu. Nah kejadian Hasan ini sekarang udah mulai ternyata generasi sekarang tuh kenapa kemarin topiknya pembahasannya soal bullying terus. Karena jadi ngerasa kayaknya zaman sekarang beda nih. Ini udah jadi tren sekarang. Ya. Dulu tuh cuma 1-2 orang yang emang kayaknya butuh perhatian. Betul. Yang nyari gara-gara. Sekarang tuh bener-bener udah kayak masif banget. Orang tuh kayak gampang emosi banget. Lifestyle. Betul. Orang di sekelas PAUD aja itu tuh udah ngetren kayak Ngegeng. Iya ngegeng, terus leg-ledekan, Iya. saling hasut, jangan main sama ini. Hasan itu sampai pernah ngomong ke Umi Suki itu dia nggak mau sekolah lagi. Trauma karena teman-temannya nggak mau main sama dia. Terus suka ngina-ngina tuh loh. Iya. Nah Hasan pengen ngelawan tapi mamanya kan selalu bilang jangan gitu. Jadi kayak dia bilang tempat sekolah kayaknya bukan tempat yang nyaman. Terus gitu. kamu bilang lawan-lawan. Kalau aku Akhirnya bilang Hasan kalau aku bilang lawan. Jadi kayak gimana ya? Caranya gimana? Terus Kayaknya dibilang prinsipku apa? tuh gini, kalau masih mulut jangan dilawan. Heeh. Sabar. Tapi kalau udah fisik harus lawan. Iya. Makanya kayaknya aku pengen sekolahin dia karate gitu. Terus Makanya dia pengen jadi Spider-Man dari situ ya? Iya. Iya, makanya bukan masalah jadi Spider-Man. Daripada Nah, dibully. tapi kayak misalnya sekolah karate itu kalau di dalam pola pendidikan di Islam jangan di bawah usia tamyiz. Oh gitu. Karena di karate sudah ada ajaran memukul menyerang. Oke, tamyiz itu apa di Tamyiz itu usia di mana anak itu sudah bisa membedakan baik dan Itu umur berapa, Tat? Ya kira-kira Tergantung. di atas 7 tahun lah sampai 10 tahun. Nah, Ya, jadi prabalik, anak udah tahu dulu. prabalik. Prabalik. Jadi sebelum balik, sebelum sempurna balik, tapi dia sudah bisa mikir, oh ini baik, ini buruk, udah bisa bedain. Sehingga nanti ketika dia punya kemampuan memukul, menyerang, dia udah bisa pertimbangan. Oh aku nggak boleh mukul untuk Iya. mukul. Berarti teman. kalau untuk anak umur kayak Hasan Gaza itu baiknya Nah fisik boleh latihan tapi bukan latihan Nyerang. yang sifatnya nyerang. bertahan. Ketahanan fisik misalnya olahraga, apalah yang membuat fisik kuat. Ketangkasan. berenang, Ya. naik kuda juga bisa Berenang ya? bisa, naik kuda Ntar bisa. dia bingung ngadepin kasusnya. Enggak. Kamu jadi- jelek, Selesai. Bentar, aku berenang dulu. Enggak, selesai bukan begitu memang. Oh gitu. Karena kita memang nggak bisa ngikutin masalah. Oh. Kita tuh harus nyelesain masalah. Ya. Makanya contoh kayak gini ya. Nih aku, sebagai orang yang sering memperhatikan psikologi anak ya. Aku kan ngeliat ya ada satu percobaan. Jadi ada satu percobaan anak-anak itu disuruh untuk ngelihat satu video dulu. Bukan lihat satu video. Di ruangan tuh bapaknya ngambil pemukul baseball, lo mukulin boneka. Oh. Jadi dia tiap hari ngelihat bapaknya tuh mukulin boneka. Oke. Nah setelah dia lihat bapaknya mukulin boneka, dia disuruh masuk ke satu ruangan. Di situ ada boneka, di situ ada pemukul baseball, di situ ada PS, di situ ada Lego, di situ ada segala macam mainan anak-anak. Ya. Dia mukulin boneka. Dia ngambil baseball mukulin boneka. Oh. Artinya yang monkey see monkey do. Oh. Monyet lihat, monyet buat. Children see, children do. Iya. Artinya monyet ya anak-anak tuh kayak monyet sebenarnya Iya, kayak gitu. betul. Karena mereka nggak mikir kan. Niru aja pokoknya. Mereka niru. Maka sebelum usia
pratamyiz itu kalau tamyiz kita sudah ajarin mereka. Tapi kalau sebelum tamyiz itu mereka mengikuti. Mereka akan ngelihat apapun lalu mereka akan tiru apapun. Ternyata ada anak yang lain ketika dia ngelihat bapaknya dan ibunya ngelihat boneka disayang, lalu ngelihat pemukul baseball dirapiin, lalu kemudian ngelihat ini terus kemudian dibuat Lego. Ketika dia ngelihat dia akan meniru hal yang sama. Permasalahannya kan dia tidak hanya di rumah. Nah, itu dia. Makanya aku bilang bahwasanya ketika terjadi kasus perundungan kayak begini, pembulian apakah fisik ataukah dia bersifat verbal, maka yang harus diwawancari bukan anaknya. Bukan. Kayak sekarang nih aku sangat apa ya? Aku sangat kesel kenapa yang diwawancara itu adalah anaknya. Harusnya diwawancara itu bapak ibunya. Bapak ibunya, betul. Kayak kasus terakhir yang di mana tuh? Di Cilacap. Dan aku dapat video yang lebih ngeri daripada itu. Dan pelakunya lebih kecil. Astagfirullahaladzim. Anak-anak kelas 6 gitu. Ya Allah, itu sampai dijepit kepalanya kayak WWF gitu loh. Aku lihat itu kan ngeri banget. Yang antum kirim ke grup juga tuh ngeri juga yang dihajar-hajar. Nah itu lebih ngeri lagi daripada itu. Itu sampai kepalanya dipiting, terus kemudian dilewatin, ditendang. Dan masalahnya apa? Kayak gini ya. Sebagai orang normal yang gak diajarin apapun ya, anak-anak tuh kalau sudah ngelihat nangis itu berhenti. Di tempatku dulu ya, sekuat-kuat kita ya, kita mukulin orang pernah. Tapi kalau dia udah nangis, kita otomatis kesian. ya. Kita udah kesian. Maksud kita udah ya udahlah, udah nangis gitu maksudnya. Udah jangan diapa-apain lagi. Ini nangis dipukul terus, Bro. Diinjek kepalanya dan segala macamnya. Ini anak kecil ini. Nah pertanyaannya dia dapat dari mana? Ini bisa nggak sih mungkin tadi kalau tanya ini dapat dari mana? Tahun 2018-2019 itu kan trending topik salah satu yang paling tinggi itu kan prank. Betul. Jadi orang-orang ngeprank itu jadi bahan tontonan kan. Betul. Yang mungkin mereka feelingnya lucu kan. Mulai dari ngeprank kan ada tuh ngeprank yang paling light sampai ngeprank orang bawa samurai di jalan kan juga ada. Dan reaksinya ketika aku pernah juga sekali tontonin ke jamaah itu memang nggak sedikit yang ketawa. Ya. Maksudnya mereka tuh fun ngeliatin orang tuh di prank sampai jatuh, sampai guling, sampai kesiram apa segala rupa. Nah maksudku ini panennya gitu. Setelah 2-3 tahun itu lewat mungkin sudah nggak banyak, tapi kemudian hasilnya adalah generasi yang menganggap hal-hal seperti itu tuh fun gitu. Iya, tapi nggak sampai pada nature-nya. Nature orang tuh kan kalau udah ngelihat nangis itu kesian, Bro. Anak-anak tuh contoh ya, anakku ketika ngelihat sapi dikurbanin, dia bilang ini nggak kasihan, Bi. Karena kan ada sapi yang nangis, tau nggak? Ada kambing yang embek-embeknya tuh udah bener-bener kayak sedih gitu. Iya, kayak apa ya? Kayak begging gitu. Nah, anak-anak ngeliat itu Secara fitrah punya fitrahnya dia manusiawi kesian gitu ya. manusiawi. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa merenggut fitrah itu? Karena fitrah itu bukan hanya anak-anak. SMP ketika dia balik pun dia tetap punya fitrah. Gitu maksudnya. Nah, pertanyaannya adalah orang tuanya harus diwawancarai. Setuju sih. Dan harusnya anak yang dibully itu juga dikasih wawancarai karena perlu juga pratraumatiknya itu harus diterapi juga. Nah, pertanyaannya apa yang tontonan-tontonan atau referensi-referensi yang lebih parah daripada itu? Ingat ya, Karen Armstrong itu mengatakan di dalam salah satu bukunya, mudah untuk membuat orang tuh jadi teroris. Jadi mudah untuk membuat orang itu jadi teroris. Kalau Anda mau membuat satu umat atau satu bangsa atau satu kelompok itu menjadi teroris, hal pertama yang Anda harus lakukan bukan melatih sifat kejam dalam diri Anda. Tapi Anda harus menjadikan orang yang Anda target itu bukan manusia. Paham nggak maksudnya? Namanya dehumanisasi. Jadi dia tuh cuma caranya ayam yang contoh ya. Sebenarnya orang-orang mohon maaf, orang-orang berkulit hitam tuh cuma monyet yang berkembang nggak jadi. Akhirnya ketika disiksa dia nggak ngerasa lagi ngelawan manusia. Betul, dia lagi nyiksa hewan. Gitu maksudnya. Contoh ya, mohon maaf ya, ketika aku dulu ya aku menganggap bahwa diriku tuh paling tinggi. Rasku tuh paling tinggi. Orang-orangku tuh paling tinggi misalnya. Jadi wajar-wajar aja dong kalau aku bisa menghina orang. Paham gak sih maksudnya? Diajarin merendahkan orang lain. Mereka tuh rendah. Dehumanisasi. Nah, pertanyaannya yang di dalam kepala orang-orang yang ngebully ini dapat dari mana? Gitu maksudnya, sehingga dia bisa nyiksa orang kayak begitu. Gitu maksudnya, dengan tidak kasihan itu. Nah, itu pertanyaan yang harus kita jawab. Maka ketika antum bilang kalau kita ikutin kayak gitu, aku pernah ditanya, Ustadz kalau kita ngelawan gimana? Jadi gini loh, Bro, ada orang lagi emosi dan lagi ngebully. Kalau seandainya kita ngajarin anak kita ketika lagi dibully ya, ngelawan itu tambah parah, Bro. Masalahnya gini, orang ngebully orang lain itu bukan karena dia berani. Justru karena dia tuh pengecut. Karena dia pengecut, dia pasti nyari lawan yang udah ceto menang. Jadi kalau dia nggak ceto menang, dia ngapain ngelawan orang ini atau ngebully orang ini? Dia sudah tahu dia pasti menang. Paham gak sih maksudku? Nah, maka ketika dia sudah pasti menang, ini ngelawan, dihabisi betul.
Dan lucunya ada persepsi juga bagi si korban bullying itu, bahkan dia malu untuk lapor ibunya. Iya. Karena dia tahu dia tuh pecundang. Karena dia tuh kalah gitu. Iya. Nah itu persepsi yang ngunci kan. Iya. Akhirnya dia secara nggak sadar walaupun korban, tapi dia membenarkan. Betul. Membenarkan pembulian itu gitu. Karena aku pas di sekolah ya, itu ada korban bulian, persis sama, dipukulin di tengah kelas bro, di istirahat dipukulin, sama preman-preman ini. Dan preman-preman ini kalau ngemukulin orang nggak sendirian, mereka tuh mereka udah pasti menang. Jadi kalau dia ngelawan, tambah dihabisin. Nah maka kalau contoh ya, kalau kita tahu anak kita sudah nggak punya teman, misalnya atau misalnya dia dirundung, yang kita harus selesaikan adalah society-nya ini, masyarakatnya harus diselesaikan, gitu loh maksudnya. Jadi sekolah ini harus menjadi tempat yang aman diselesaikan secara masyarakat. Memang betul secara pribadi kalau anak kita didik kuat gitu kan ya, bisa untuk nyelesain banyak orang, 1 lawan 5 dia bisa menang, oke. Tapi kalau nggak bisa makin habis. Jadi orang tuh makin merasa bahwa oh ini dibullying lawan nih, ayo gitu maksudnya. Iya. Orang kesian aja enggak kok. Dan tadi ya kembali pada orang tua. Jadi memang ini hasil bentukan pengasuhan orang tua sejak kecil. Iya. Ya kalau kita lihat bagaimana kuadran orang tua ke anak, dilihat dari 2 aspek ya. Pertama aspek tuntutan orang tua. Ya. Tuntutan maksudnya orang tua pengen anaknya begini dan begini. Yang kedua adalah dari aspek perhatian, responsifnya orang tua kepada anak. Kita lihat dari responsif paling rendah ke paling tinggi, sama tadi tuntutan yang paling rendah ke paling tinggi. Pertama misalnya kalau ada orang tua yang secara tuntutan itu tinggi, tapi secara perhatian itu rendah. Ya. Ini Dia akan berbahaya. cari di luar. Nah, betul. Dia akan cari perhatian di luar. Kasus yang sering terjadi begini. Orang tua mengatakan, "Nak, kamu harus juara 1." Kalau ternyata nilainya jelek, di rumah itu dimarahi. Tapi secara kedekatan emosional Nggak dekat. rendah banget. Dia akan cari perhatian di luar. Nah, kebetulan dulu istri saya pernah ngajar, jadi pernah sering nemu kasus di sekolah. Jadi anak ini kok aneh dari sisi orang tuanya kayaknya semangat banget mendorong anaknya untuk punya prestasi, untuk soleh. Tapi kenapa di sekolah kelakuannya ngeri, bener-bener ngeri dulu. Sampai kemudian sering ganggu, bahkan kemudian pernah nunjukin alat vital dan seterusnya. Ada Sampai kelainan seperti gitu itu. ya. Jadi pelaku pembulian. Iya. Ternyata kemudian tuntutannya kenceng, cuman Tidak tidak dibarengi diimbangi dengan kasih sayang. sayang. Jadi rendah di responsifnya, tapi tinggi di Tuntutannya. Kalau Nah, kebalik apa jadinya? kalau kebalik berarti Tuntutannya rendah, tuntutannya rendah, perhatian tinggi. Ini anak yang kayak di Ya Mas Cahyo. manja. Nah, efeknya apa? Secara mental dia lemah. Cuma untuk nutupi mental lemahnya ini kadang-kadang dia di luar juga actionnya kayak gitu. Dia terbiasa kan dilihatnya di rumah. Nah, kalau dia punya posisi, punya kekuatan di lingkungan teman-temannya, dia akan minta dilayani oleh Yang lagi-lagi teman-temannya. pelaku bullying. Drama. Nah, nanti ada juga yang rendah tuntutan, rendah juga Perhatian. perhatian. Itu Normal. kayak anak yang nggak diurus. Gak diurus, bukan normal itu. Enggak, ini jadi feelingku ini Dibebasin. jadi nakal nih, jadi pembuli nih. Semuanya tiga-tiganya. Ya, pembuli itu didasari daripada sifat dia yang pengecut. Kenapa dia pengecut? Karena dia perlu perhatian. Karena nggak cukup. Atau yang Maka kedua tadi dia kurang manja. perhatian. Dia perlu perhatian dan dia nganggur karena dia nggak ada tuntutan dari orang tua. Betul. Akhirnya Iya, ekspresinya ya makanya jadi nakal sampai tiga-tiganya ngebully. bisa Nah, dia berarti partner in crime pembuli. Atau yang ideal itu memang tuntutan motivasi untuk dapat sesuatu itu tinggi, tapi responsif ke anak juga tinggi. Jadi ada tuntutan tapi ditemenin. dekat secara perasaan orang Sehingga tua dia dengan berkembang ya. Iya betul, harusnya seperti itu. Dan contoh ya, misalnya kan kalau anak-anak kecil kan kita selalu memberikan mereka sebuah sifat-sifat manusiawi ya. Misal contoh ya, semua orang tua aku yakin ketika misalnya dia punya makanan ke anaknya, dia bilang ke teman-temannya apa, "Nak, nanti bagi ya." Iya. Kan gitu kan ya. Iya, Ini kan betul. salah satu cara untuk supaya dia itu bersosialisasi, supaya dia tahu bahwasanya kalau berbagi itu bagus. Anak-anak kita semua pasti sering dibully, karena namanya anak-anak main, gitu kan ya. Tapi ketika dibully kita bilang apa? Nggak apa-apalah, sudah diemin aja, jangan dibalas. Menghindar, jangan Iya, di situ kalau betul. lagi. Tapi ini nih kita ajarin, kalau kamu misalnya nanggepin, kamu juga yang salah. Kenapa? Kamu ngasih makan orang yang memang lapar. Dia lapar perhatian, kamu ngasih perhatian dalam itu. Nanti besok dia akan ngebully lagi dan seterusnya. Ketika misalnya contoh, dia lagi dipukul orang, kita kasih tahu, makanya nggak enak kan dipukul orang. Maka jangan mukul orang. Lalu kemudian kita bilang, coba bagi sama orang, bagi. Gimana rasanya ngasih orang? Enak kan? Enak. Nah, kayak gitu bahagianya kalau kamu bahagiain orang lain. Gitu maksudnya. Nah, ini adalah pendidikan orang tua basic banget gitu loh maksudnya. Dan aku heran kalau yang kayak gini nggak nyampe kepada anak-anak.
Kalau yang kayak gini bisa nyampe pada anak-anak, kok mereka bisa masuk ke dalam kasus pembulian? Berarti kan ada yang salah di orang tuanya kan? Betul. Iya. Dan gara-gara cewek. Iya. Cilacap itu Oh, gara-gara cewek. Iya. Jadi, SMP itu ya? SMP itu gara-gara cewek. Maksudku ya gimana sih? Ini gara-gara cewek doang dia perlu membuktikan apa? Artinya di kepalanya itu bukan ada orang-orang hebat. Coba kita lihat ya, ada nggak anak-anak bermasalah di zaman Rasulullah? Mungkin anak-anak bermasalah coba ya yang di luar kebiasaan. Kasusnya Zubair bin Awam. Ya kan ya? Ngelihat Rasulullah dimaki. Dia pulang bawa pedang bapaknya. Ya kan? Yang sampai keseret-seret itu loh. Siapa tadi yang ngomong tentang Muhammad ini? Sebentar, Zubair waktu itu umurnya sekitar? Ya, yang jelas pedangnya itu dia nggak bisa angkat. Oke. Tapi dia seret Bocah pedangnya. lah. Berarti ya kalau pedang itu sekitar 1,5 meter berarti di bawah 1 meter dia. Atau pedangnya 1 meter berarti dia di bawah 1 meter. Tapi dia punya keyakinan dia harus membela Orang Rasulullah. Arab di bawah 1 meter berarti masih kecil sih. Betul, kecil Iya, kan kecil ya. berarti. Nah berarti ini menandakan kenapa dia itu punya identitas diri. Yang penting punya identitas diri. Saya tuh siapa sih? Ini kan kita memberikan identitas diri. Iya. Selalu contoh ya, aku nonton film One Piece. Lalu aku bilang sama anak-anakku, lihat nih ini orang kuat. Kenapa? Karena dia nggak berantem, karena dia ngerti dia pasti menang. Karena dia tahu tangannya tuh kuat, dia gunakan untuk bantu orang lain, membuat orang lain tuh senang. Kan itu kan pelajaran-pelajaran moral ya, dimanapun ada. Inilah orang kuat. Jadi kita kasih dia identitas. Kuat itu bukan berarti kamu bisa mukul orang. Oke. Kuat Diberi itu definisi. Ya? identitas. Nah, Rasulullah memberikan definisi pada Zubair. Makanya dia jadi bocah dalam tanda kutip berbeda dari masanya. Aku bayangin dia bawa pedang. Siapa tadi ngomong jelek tentang Rasulullah? Lah orang-orang yang ngebully Rasul mungkin juga kaget dan nganggap ini cuma main-main. Iya. Tapi gedenya anak ini jadi apa? Coba. Ya, kalau saya melihat memang kasus bullying pelakunya ini kan sebenarnya efek dari apa yang disampaikan oleh Mas Daya tadi, bahwa pasti di lingkungan keluarga itu amat sangat tidak beres. Ada referensi. Betul, kalau dikatakan bahwa berapa 60-40 ya. Jadi 60 itu ternyata faktor keluarga, 40 itu faktor lingkungan. Masyarakat. Ketika kemudian anak bermasalah itu berarti dia terpengaruh oleh 40%. Berarti 60 itu belum sempurna. Ya. Sampai Bisa dia nutupin 40 betul. itu bisa nutupin 60. Nah itu, jadi 60 ini pasti bermasalah. Mungkin hanya sekedar pokoknya kamu kasih makan. Ya ini kan di keluarga cuma 5% mungkin ya. Sementara yang 55% itu nggak tahu ngapain. Ya. Padahal anak-anak itu kan bukan hanya sekedar merekam nasihat verbal, tapi justru anak-anak itu merekam kebiasaan, merekam contoh itu sebenarnya yang paling besar. Apalagi katakanlah 0 sampai 7. Itu kan kebiasaan ayahnya, kebiasaan ibunya itu direkam. Kasih sayangnya seperti apa, yang pada akhirnya 60 ini sudah penuh, maka ketika di sini ada pengaruh-pengaruh yang buruk masih maka bisa dinetralisir. Masih bisa dinetralisir karena sudah kuat di 60 gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah soalan contoh gitu loh. Itu ya kayak tadi lah disampaikan bahwa anak saya nggak gini kok, anak saya disoleh aja kok. Oh, itu tadi belum disampaikan tuh. Berarti itu yang pelakunya Iya. itu orang tuanya denial gitu ya, kayak enggak, anakku nggak mungkin menjadi pelaku pemuli, anakku orang soleh dan lain-lain gitu ya. Ya itu pasti ada sesuatu yang sangat besar sekali yang terjadi di rumah soalan karena pola dia asuh. nggak ngerti tentang anaknya Karena sendiri. berarti dia nggak ngerti soal anak-anak sampai melakukan kayak gitu, mencari perhatian kayak gitu, berarti di rumah itu udah parah banget. Gitu loh. Berarti mungkin tarik standarnya tuh adalah anak soleh adalah hafalan sekian, tapi bukan pada akhlak kali ya. Itu dia. Lebih kepada sesuatu yang mungkin ya kuantitatif gitu ya. Yang terlihat. Dan terlihat. Soalnya gitu. tren- Seperti trennya jago gitu tilawah. kan. Iya. Iya, Kayaknya betul. tren emak-emak tanda kutip ya, enggak itu baik sih, tapi trennya sekarang kayak di permukaan gitu doang, kayak Betul. lomba-lombaan anaknya jadi penghafal saja saja atau ranking saja Tanpa kayak memahami esensinya. betul, karena beberapa tempat juga ada yang anaknya tuh tumbuh jadi anak yang pinter, tapi kepinternya tuh untuk ngerendahin orang lain. Ya. Jadi kayak berarti kan dia nggak diajarin, Iya. nggak diajarin itu kan. Itu efek dari tadi tuntutan itu tinggi, Iya. tapi responsifnya rendah. Iya. Sehingga dampaknya ke sana. Atau ada lagi begini, orang tua itu selalu nutup kalau anaknya ada salah. Ada masalah. Kenapa ya? Selalu belain. Pokoknya anakku itu basicnya orang tua apa enggak sih sebenarnya? Aku nggak tahu deh. Menurut Sebenarnya sih iya dan tidak.
Iyanya karena kita orang tua. Kita orang tuanya. Kita orang tuanya, apapun anak kita pasti terima. Iya. Cuman tidak juga karena memang ada beberapa orang tua juga yang sadar bahwasanya ketika dia didik anaknya dengan membenarkan kesalahannya, maka dia juga salah, bukan mendidik. Iya sih. Tapi sebenarnya gini, apapun kesalahan anak kita pasti terima kan? Iya, Iya nggak iya, sih? iya. Tapi kita nggak, ya tapi bagaimana cara mendidiknya dia itu? Iya iya iya. Soalnya kalau nggak tahu ya, aku tuh sama istriku tuh lebih ke takut gini, kalau dia diapa-apain, at least kamu benar nak gitu loh. Iya benar. Gitu Kita loh. terima. Rasa kayak gitu. Tapi Iya. yang kami sering takutkan tuh kalau kamu ngapa-ngapain orang gitu loh. Ya. Jadi makanya kalau kebalikan itu jadi kok bisa dia tuh berpikir defaultnya anaknya baik-baik aja gitu. Kalau aku sih lebih ke khawatir kamunya yang bikin masalah Itu gitu pola loh. pikir keluarga tadi yang dibilang Mas Cahyo. Makanya tadi bener yang disampaikan Ko Failik bahwa anak itu memang perlu dilatih ketika dipukul tuh sakit, Iya. berarti kita nggak Kamu boleh ngerti mukul. kan? Itu kan sebenarnya soalan Empati. empati, membangun empati. Kayak misalnya, yuk kita keliling. Dulu pernah sih di komplek itu diadakan jumkah itu loh yang bareng anak-anak, kemudian keliling untuk ngasih nasi bungkus. Ya. Dan itu ternyata apa? Efeknya anak-anak jadi lebih lembut, Senang berbagi. lebih apa ya? Bener-bener efeknya itu ke empatinya tinggi sekali. Lah kalau sudah bisa dilatih, dibiasakan untuk berbuat baik pada orang lain sekecil apapun, itu juga salah satu yang kemudian akan meminimalisir soalan saya harus kayak tadi bullying apa segala macam itu. Jadi empatinya itu harus dilatih Munculkan. dengan hal-hal yang memang praktis walaupun itu simpel gitu. Dan gimmick identitas itu penting. Contoh ya, aku dulu bukan muslim. Tapi tau nggak gimmick itu apa? Laki-laki nggak pernah mukul wanita. Itu gimmick yang sampai sekarang aku pegang. Laki-laki nggak pernah mukul wanita. Maka sekesal apapun aku sama wanita, aku nggak pernah mukul wanita. Iya iya iya. Itu aku mulai ngomong ke Hasan kayak gitu sih. Aku nggak tahu ini salah atau benar, cuman kayak aku bilang, ya dia tuh perempuan, Iya. kamu tuh laki-laki. Benar. Kalau apa yang salahmu tak bilang Iya gitu. benar. Oh, iya iya. Jadi pokoknya wanita itu nggak boleh dipukul. Iya iya. Pokoknya laki-laki banci mukul wanita. Aku selalu bilang pada diriku sendiri gitu. Iya iya. Termasuk gimmick, sebenarnya bukan gimmick ya, tapi benih-benih yang kita tanamkan di Iya. benak anak kita itu berbagi itu baik banget. Betul. Gitu. Jadi itu hal-hal yang kemudian walaupun hanya sekedar bagi apa, tapi dalam benak mereka itu berbagi itu baik. Itu adalah hal-hal yang ya dalam bahasa saya tuh itu benih yang suatu ketika Doktrin. mereka dewasa ya itu akan tumbuh gitu loh. Iya iya. Nah pertanyaannya di dalam kepala yang ngebully ini, gambaran laki-laki itu kayak apa? Itu pasti ngelihat orang gitu loh. Gambaran laki-laki itu kayak apa? Apakah kayak orang naik motor gede? Iya. Punya cewek di belakang, ceweknya diganggu dihajar, Iya. atau ada cewek dia suka ada cowok lain yang datang kemudian dihajar, kayak ganteng-ganteng sering gila, Iya iya iya. gitu. Apa gambaran cowok tuh begitu? Memang agak sedikit beda ya antara bullying zaman dulu dengan zaman sekarang. Ya. Dulu tuh bully-bullyan ya tapi ujungnya tuh ya temen gitu. Ya. Maksudnya tuh bukan seperti bully yang sekarang gitu loh. Bullying dalam arti ngejek tapi temen. Ngejek tapi temen seru-seruan. Iya, gitu. seru-seruan. Seru-seruan dulu Dan tuh. sampai sekarang kita masih melakukan Itu sebenarnya. gitu loh. Kenapa? Karena lagi-lagi itu kan bicara soalan konteks yang itu sudah berlaku di pertemanan yang sangat erat. Ya. Tapi tidak fisik. Tapi tidak Tapi fisik. kayaknya kalau secara konteks itu tidak masuk bullying sih. Nah betul makanya tadi disampaikan bahwa bullying itu dari dulu tapi secara termnya itu loh itu kayak beda dengan apa yang disebut dengan bullying zaman sekarang. Iya. Kalau dulu tuh mungkin ejek-ejekan bercanda aja gitu loh. Ya kayak misalnya nyebut nama bapaknya itu bapaknya. kan ya biasa Tapi aja kalau gitu di loh. tempat tuh bullying yang kayak di video-video itu terjadi. Sama, tempatku Aku juga. ngelihat juga Aku dengan mata korbannya depan. soalnya. Kan aku tuh yang duduk-duduk di sebelahnya itu. Tahu nggak maksudnya? Temennya biar Temennya aman. yang hahaha Biar gitu. aman gitu Iya, kan, betul. dia tahu, Tapi tahu. dia nggak ikut ngebukin. Iya, iya.